Jangan lupa subscribe channel Novel Martial Master. Ya lanjut, Fighting the Supreme Realm atau BTTH bab 5239. Sang permaisuri, melihat pemandangan di hadapannya, akhirnya sedikit rileks, menutup matanya seolah benar-benar kelelahan. Sementara itu, di kekosongan timur, Xiao Yan telah kehilangan hitungan berapa kali dia menembus penghalang dan memulai dari awal. Sekarang, selama dia memiliki cukup awan bintang, wujud aslinya dapat membebaskan diri dari semua batasan dan menembus penghalang. Xiao Yan berdiri di kehampaan. Api keheningan kepunahan berubah menjadi lautan api yang tak terbatas, membakar para prajurit Taixu yang menyerbu hingga menjadi ketiadaan. Matanya dingin, secara mekanis mengulangi pembunuhan, tetapi aura di dalam tubuhnya terus-menerus dihancurkan dan dilahirkan kembali dengan cara yang aneh. Setiap kali dia menembus penghalang, dia akan secara aktif menghancurkan alamnya dan memulai dari awal. Metode kultivasi yang hampir menyiksa diri sendiri ini menyiksa hati daunnya di tengah pembunuhan yang hiruk-pikuk, tetapi juga menempa fondasinya menjadi fondasi yang sangat kokoh. Di tengah pembunuhan, kesadaran Xiao Yan tenggelam ke dalam mahkota para dewa, kembali ke alam ilahi yang sunyi ini yang dipenuhi dewa-dewa purba dan anak-anak kuno. Di kejauhan duduk sesosok hantu kolosal, memangsa atau mewarisi kekuatan ilahi. Sebuah suara agung dan luas bergema dari jauh, jalan menuju kedalaman mahkota dipenuhi kekuatan yang menindas. Setiap langkah terasa seperti membawa beban bintang. Awalnya, dia hanya mampu melangkah beberapa langkah sebelum dipaksa mundur, bahkan dengan segenap kekuatannya. Sekarang, dengan kekuatan yang terkumpul dari puluhan kultivasi ulang ke alam leluhur, dia dapat melangkah dengan mantap hingga 30 langkah. Namun, setelah mencapai langkah ke-30, tubuh fisik Xiao Yan ambruk, seluruh tubuhnya gemetar. Xiao Yan mendongak, dan sepertinya dia sama sekali tidak melangkah 30 langkah itu. Hantu raksasa di kejauhan tetap sangat jauh. Kali ini, Xiao Yan berhenti di langkah ke-30. Saat dia mencoba melangkah lagi, tubuh fisiknya ambruk dengan raungan yang memekakkan telinga. Sebuah kekuatan yang tak tertahankan memaksa Xiao Yan mundur dari mahkota kekuatan ilahi. Sebenarnya, saat Xiao Yan berjuang untuk melangkah 30 langkah, auranya benar-benar tersembunyi. Namun, dia tidak menyadari bahwa puluhan ribu mil jauhnya, di lipatan ruang, sepasang mata dingin telah menatapnya sejak lama. Mata itu indah namun memancarkan aura mematikan. Sosok yang berbahaya, pakaian hitam ketatnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Namun wajah cantiknya dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh. Bagaimana mungkin yang mulia yang bermartabat begitu saleh, bahkan menahan kekuatan jiwanya? Begitu lunak, Youji menatap Xiao Yan yang duduk, diam-diam menghitung. Setelah menyaksikan langsung pembantaian brutal para prajurit Taixu di sepanjang jalan, dan berulang kali melihat Xiao Yan menerobos penghalang fisik hanya untuk menghancurkan alamnya sendiri, secercah kekhawatiran terlintas di mata Youji, tetapi lebih dari itu, keserakahan dan niat membunuh. Dia sepertinya sedang membangun kembali tubuh fisiknya. Sekarang, dengan kekuatan lamanya yang telah hilang dan pikirannya yang belum pulih, baik jiwa maupun tubuhnya seharusnya berada pada titik terlemahnya. Youji menarik napas dalam-dalam, kultivasi tingkat 6 yang menakutkan itu diam-diam beredar di dalam dirinya. Lei Potian dan Liu Wuxiang tidak berani menyerang. Kesempatannya sempurna. Namun, jika dia membiarkannya lolos, dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Youji tidak lagi ragu-ragu, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya gelap, diam-diam merobek ruang angkasa, menuju langsung ke meteorit tempat Xiao Yan berada. Cahaya gelap di tangannya, seperti sosoknya, muncul tanpa suara. Youji membidik langsung ke jantungnya. Kurang dari setengah zang jauhnya, cahaya dingin di tangannya berkilat, ketajamannya seketika menciptakan beberapa ketidaksempurnaan di ruang hampa sekitarnya. Tepat ketika belati itu, dengan ketajaman absolutnya dan kekuatan aturan yang unik bagi Youji,
menusuk ke arah asap itu. Sebuah kekuatan tak terlihat langsung menyelimutinya. Belati itu berputar, kurang dari setengah inci dari dada asap itu. Beraninya kau, sampah masyarakat, menyentuhku, Raja Wu. Suara itu, seperti suara hukuman ilahi, bergema di hati Youji. Di matanya, bayangan yang menutupi langit muncul di balik asap, tetapi kenyataannya, bayangan itu tidak ada. Sepertinya hanya mereka yang dekat dengan asap yang bisa melihatnya. Saat suara itu mereda, Youji merasa seolah hatinya telah dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, berdarah tanpa sebab. Kesadaran asap itu tiba-tiba terlepas dari alam ilahi yang sunyi yang dipenuhi tulang-tulang dewa purba. Kelopak matanya yang berat perlahan terbuka, dan saat ia membuka matanya, ia terkejut oleh pemandangan di hadapannya, pupil matanya mengecil. Wajah setajam ular atau kepiting kini berlumuran darah, fitur wajahnya yang terdistorsi melayang kurang dari setengah inci di depannya. Wanita itu, mengenakan pakaian hitam ketat, memegang belati yang berkilauan dengan cahaya gelap dan dingin di tangannya. Ujung bilahnya diarahkan langsung ke jantungnya. Namun belati tajam itu tampak membeku di tempatnya oleh kekuatan absolut yang tak terlihat, tidak mampu bergerak maju bahkan 1 inci pun. Ah, sebuah jeritan yang berat dan menyakitkan keluar dari tenggorokan wanita itu, tubuhnya gemetar hebat. Pakaian hitamnya yang tadinya ketat kini basah kuyup oleh darah. Matanya, yang tadinya dipenuhi kekuatan dahsyat, kini dipenuhi rasa takut dan putus asa yang tak berujung. Dengan susah payah, ia berhasil mengucapkan beberapa kata. "Tolong, Yang Mulia, selamatkan nyawa saya." Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, seketika menekan keterkejutan dan amarah di hatinya. Mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, ia menyadari bahwa wanita ini telah menyergapnya setelah ia memasuki mahkota para dewa, dan kemudian ditekan oleh mahkota tersebut. Xiaoyan tidak langsung berbicara, tetapi matanya sedikit menyipit, dan gelombang energi jiwa yang kuat mengalir keluar dengan tenang, menembus tubuh wanita itu. Alam cermin ke-6, Xiaoyan diam-diam tersentak, tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah seorang ahli alam langkah. Siapa yang mengatur rencana perburuan dewa ini, dan mengapa begitu banyak ahli kuat bersedia membayar harga berapapun untuk mengambil nyawanya? Bicaralah dengan benar. Aku butuh jawaban yang benar, kalau tidak kau akan mati. Suara Xiaoyan terputus, Busu menatap sosok yang tak bergerak di hadapannya, yang tetap duduk, tak bergerak. "Yang Mulia, selamatkan nyawa saya, nama saya Yuji. Saya datang karena rencana perburuan dewa, dia hanya ingin membunuh Anda karena Nian Chai." Begitu dia selesai berbicara, semburan cahaya menyapu tubuh Yuji, semakin melemahkan tubuhnya yang sudah ambruk. "Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Jika kau menjawab dengan benar, kau mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Jika kau menjawab salah, jangan salahkan aku karena kejam." Yuji merasa geli sekaligus jengkel. Dia tidak tahu apa yang ingin diketahui Xiaoyan. Jika dia mengucapkan kata yang salah, kemungkinan besar dia akan binasa. "Yang Mulia, selain saya, ada 2 makhluk tingkat 6 lainnya yang ingin membunuh Anda. Jika Yang Mulia percaya kepada saya, selamatkan nyawa saya." Untuk membantu Yang Mulia, Youji, demi bertahan hidup, dengan mudah memberikan informasi tentang yang lain tanpa ragu-ragu. Ada juga 2 air mata dingin tingkat 6 dari asap mahkota. Jika dia tidak memasuki mahkota, dia mungkin tidak akan selamat dari serangan mendadak Youji. Situasi saat ini sepenuhnya disebabkan oleh kehati-hatian Youji. Mereka baru saja bertemu dengan asap mahkota, dan seperti penguasa Void, mereka berhati-hati, meskipun tidak salah. Tetapi terlalu berhati-hati, tentu saja. Ini juga karena reputasi Yang Mulia di masa lalu begitu hebat sehingga orang-orang ini harus berhati-hati. Di masa lalu, mereka mungkin tidak akan berani menatap mata Yang Mulia. Rasa takut di hati mereka adalah gunung yang tak tergoyahkan.